Yesus Tuhan. Adapun aku menyediakan tempat bagimu, ya kan? Itu Pak Arvin. Yohanes 17:3 kata Yesus. Kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Yesus utusan. Yohanes 17:8 kata Yesus, segala firman yang Kau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka, dan mereka tahu betul bahwa Aku datang daripadamu. Kata Yesus. Lalu siapa Tuhan yang sebenarnya? Kata Yesus, Tuhan yang sebenarnya adalah Bapa. Matius 11 nomor 25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tidak mungkin lah dibilang dirinya. Tuhan itu adalah Bapa. Ya iya Bapa lah, Yesus. Tadi kau mengatakan Yesus, sekarang Bapa, gak konsisten kalian berdua. Jadi mau dibilang apa sama Yesus itu, Bapa atau dirinya sendiri dibilang Yesus? Yesus itu utusan, Yohanes 17:3. Jadi kan sudah disampaikan di situ, dia itu adalah Bapa dan Yesus dan Tuhan Allah. Di mana itu Yesus adalah Bapa? Di mana? Di mana datanya Yesus adalah Bapa? Ya jadi bagaimana kalau kamu berdoa bagaimana? dulu? Kalau kamu berdoa, Jadi apa siapa yang bagaimana? kamu sebut? Apa dirimu? Di Saya mana berdoa. data Yesus adalah Bapa? Bukan begini, saya berdoa. Bukan berdoa begini. kepada diriku. Ya tentu kan dibilang Bapa. Bapak dan Yesus. Pertanyaan Tuhan. saya, di mana datanya Yesus adalah Bapa? Iya, Kakak Hesti. Saya berdoa Pak Ilya. untuk Ibu Saya minta Mbak. data Pak Ilya. Di Tidak mana mungkin saya datanya bilang Yesus pada adalah diriku. Bapa? Ya tentu Bapak itu Tuhan. Itu namanya Tuhan. Di mana Bapak datanya Yesus. Yesus adalah Bapa? Aduh, biar kita cari ya. Emang susah lah kalau kita hanya asal bicara aja, kita nggak paham apa arti dengan Iya, kata saya itu, nggak paham kan? Yesus adalah Bapa di mana. Di mana Yesus adalah Bapa? Masih cari, lanjut nyanyi. Di mana kau Yang cari? lain, Gak cari. Masih cari kami dua nih. Kau nyanyi dulu toh. Maksudnya kamu nyanyi dulu. Nyanyi, oke. Aku nyanyi ya. Jangan marah kau, jangan marah. Ini kepanasan Aku nyanyi. kau dengarnya lagunya dia. Nyanyi aku nih, jangan marah. Yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Asik. Yang disalibkan itu bukan Tuhan. Oh iya, oh iya. Yang makan ikan goreng itu bukan Tuhan. Bila kau mau muntahkan dedakmu, jangan kau lupa makan nasi parnapmu. Bila kau mau salibkan anak orang, jangan kau katakan menebus dosa. Yang disunat itu bukan Tuhan. Yang pakai kolor itu bukan Tuhan. Bila kau mau muntahkan dedakmu, jangan kau lupa makan nasi parnapmu. Bila kau mau salibkan anak orang, jangan kau katakan menebus dosa. Udah Pak, belum juga datanya. Belum Pak, belum datanya Pak. Ya, sona sada tamu ba. Hai. Sona sa. Adong dape. Adanya, iya. Siap. Adanya ada tamu itu. Ayo, tunjukkan Panggil tamu ya. yang mana lagi. Ya sini Belum ya. juga. Belum juga. Yang makan ikan goreng Ini kalau sempat aku itu tidur. bukan
Gak akan salah aku ya boru sinaga kau nyanyi terus hampir aku udah putus tidur nih gara-gara kau nyanyi terus. Lama kau. Sabar dulu, kenapa moderator? Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2. Apa di situ? Baca dulu tuh di situ. Esti baca dulu. Yohanes 14 Kok ayat 2. ngatur-ngatur aku kau? Heran aku dari tadi si Yohanes Alfi. 14. Apa nggak ada bibelmu? Percuma kau Kristen, bibel nggak ada kau. Ah, Saya bagian intelijennya. Yohanes 14:2 aku bacakan. Katanya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku ini- mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi di situ Iya. untuk menyediakan tempat bagimu. Ya host Ya. ini kita tengok Roma 14 ayat 9 ayat 8 9. Makanya saya tanyakan tadi, kalau ke situ, aku juga mau mengatakan sama kamu, tolong Iya. validasi bahwa yang menuntun Paulus itu adalah Yesus yang sama dengan Matius 24 nomor 4 dan 5. Adalah orang Tapi yang Pak sama. Ilya saya Begini, kasih tahu ya, Pak. kalau Anda membawa Roma 14 nomor 9 justru ada ketampol. Ya Roma begini. 14 nomor 9 dikatakan, sejak itulah Kristus mati lalu dibangkitkan sehingga dia menjadi Tuhan. Berarti dia Tuhan jadi-jadian. Berarti kalian menjadikan anak orang. Ya, karena itulah Kristus mati lalu dibangkitkan, lalu dia dibangkitkan menjadi Tuhan. Berarti Jadi kalian siapa? bikin Tuhan jadi-jadian. Jadi siapa yang bangkit di luar Tuhan Yesus di bawah kolong langit ini? Dengar Pak Ilya, dengarkan ayatnya dia. Iya. Dengerin. Roma 14 nomor 9. Karena itulah Kristus mati. Kristus mati. Lalu dibangkitkan. Hingga dia menjadi ada kata menjadi Tuhan. Berarti kalian bikin Tuhan jadi-jadian. Justru ini ketampol Pak Ilya. Jadi-jadian bagi Berarti kalian menjadikan anak orang Tuhan. Yang dimaksud di sini harus dipahami lah dulu. Yang dimaksud di sini sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Siapa baik yang mengatakan atas itu? Siapa yang orang mengatakan? mati maupun orang-orang hidup. Di situ nilainya, di situ kita Siapa yang pahami. mengangkat Berarti Yesus jadi Tuhan? Siapa yang mengangkat? Ali, tadi kamu Siapa tanya yang datanya. mengangkat? Orang sudah buka datanya, kamu Siapa tanya yang mengangkat yang itu? Yang menyatakan, yang berfirman di kitab di Roma 14 nomor 9 itu siapa? iya, Tuhan Yesus sendiri, Allah sendiri, Bapa sendiri, Paulus itu orang penguasanya dia. Dari mana pula Itu Paulus? Paulus yang mengajarkan 2 Roma Korintus itu 11 nomor 17 mengatakan, apa yang aku katakan bukanlah seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Jadi apa yang dibicarakan oleh Paulus bukanlah firman Tuhan, melainkan keinginan seorang bodoh yang berkeyakinan untuk bermegah, bukanlah dari firman Tuhan. Karena di dalam Yohanes 17 nomor 8, selama Yesus itu hidup, dia sudah menggenapi firman. Kala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka, katanya. Jadi firman yang mana lagi yang datang sama si Paulus, sedangkan firman udah disampaikan Yesus semasa hidupnya. Yohanes 17 nomor 8. Firman yang mana itu? Makanya saya minta kepada Anda, apakah sama Yesus yang datang menjumpai Paulus di dalam perjalanan menuju Damsyik itu adalah orang yang sama dengan Matius 24 nomor 4 dan 5 ini? Coba baca Matius 24. Baca dulu Matius 24 nomor 4 dan 5. Baca dulu tuh. Esti baca Esti. Matius Enak kali kau ngatur-ngatur aku baca isti. Baca Yang Matius kau kira aku 24 binika, nomor kau 4 suruh dan baju 5. apa?
Baca isti baca. Siapa ini dari tadi? Baca isti baca. Kok kira aku bini kau suruh-suruh? 24, 25. Iya. Matius 24. Nomor 4 dan 5. Ini sebenarnya ini kata si selalu bersamamu, dia marga junta ini ya. Nama aku selalu bersamamu. Kamu sudah saya rekam, iya makasih. Kamu mau viralkan saya, iya makasih. Tapi gini ya, selalu bersamamu, saya ingatkan kamu ya. Dulu ada yang memviralkan saya, CP memviralkan saya, sama pacarnya si Noni viralkan saya, si Luhut juga memviralkan saya, memviralkan. Sampai si John Peter juga ikut viralkan saya. Rupa-rupanya berapa hari kemudian terhapus PT itu. Udah, Ya, jangan lagi itu kita PT-nya. bahas lah. Bentar dulu bagi dia, kau baca dulu Bacakan datanya. Matius 24 nomor Baca 4 dan 5 itu. datanya. Siapa yang Iya, mengaku ini. dirinya Yesus itu? Siapa? Ya, biar kita Matius baca ya. 24 nomor 4 dan 5. Ya, jawab Yesus kepada mereka ya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Maksudnya di sini Menyesatkan siapa banyak ya? orang ya, mengaku Mesias, mengaku akulah Mesias, Iya. akulah Yesus, kan begitu. Iya. Nah, Lukas 21 nomor 8. Coba baca lagi Lukas 21 nomor 8. Gantianlah baca. Kamu ini suruh orang baca terus. Hesti baca. Kok aku bini kau enggak banyak apa-apa, enggak apa-apa. Lukas berapa? 21 nomor 8. 21 nomor atur aku 8. Alvin. Aku curiga sama si Alvin ini. Jangan-jangan naksir kali dia sama aku. Alvin, udah berapa kali kau sebut nama aku? Kau naksir sama aku ya? Siapa tahu jodoh nanti. Berapa kali kau sebut-sebut nama aku? Waspadalah, janganlah kamu tertipu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya telah tiba. Jadi maksudnya di sini? Pertanyaannya, di situ Yesus mengingatkan waspada yang memakai nama Yesus, betul? Iya. Oke, di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Yesus Kisah Para Rasul 9 nomor 7 mengaku dirinya Yesus. Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Betul. Coba validasi kepada saya bahwa Yesus yang tadi ayat yang 2 tadi yang aku bawa itu adalah orang yang sama dengan yang menjumpai Paulus dalam perjalanan menuju Damsyik ini. Iya. Jangan kita ambil orang Validasi, coba validasi ajarannya. Sama nggak ajarannya dengan Yesus? Yang di dalam Matius 24 nomor 4 dan 5 tadi, dengan ajaran yang diajarkan oleh Yesus yang menuntun Paulus untuk mengajarkan Bible. Coba tolong validasi sama saya kalau memang mereka adalah orang yang sama. Silakan tunjukkan. Seperti nanti aku bisa menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang berbeda. Jadi maksud Bapak ini berbeda. Mereka bukan orang gitu. yang sama. Mereka bukan orang yang sama. Itu aku mengatakan mereka orang yang berbeda. Maka nanti aku bisa tunjukkan data-datanya di mana mereka bukan orang yang sama. Tetapi kalau kamu mengatakan mereka adalah orang yang sama, tolong tunjukkan di mana validasinya. Tolong validasi sama saya mengatakan bahwa mereka adalah orang yang sama. Jadi yang poinnya kita ambil di sini berarti mesti orang yang sama begitu. Begitu maksudnya Bapak? Aku mengatakan mereka orang yang berbeda. Kamu tadi mengatakan orang yang sama. Sehingga kamu mengambil kitab daripada perkataan Paulus. Maka karena kamu menganggap dia yang sama, aku mengatakan mereka tidak sama. Maka kalau kamu mengatakan mereka adalah orang yang sama, maka tolong tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya, validasi kepada saya bahwa mereka adalah orang yang sama. Ya kalau
jangan kita mengambil orang sama atau tidak sama, tapi nilainya di situ kita Apa, ambil kenapa poinnya nilai? seperti Makanya apa. nilainya berbeda. Nah, Sehingga aku mengatakan mereka orang yang sama tentunya. Karena mereka bukan orang yang sama. Tentunya kita tidak akan mengimani atau menyamakan statement daripada atau ngajaran daripada mereka berdua. Maka di sini Yesus mengingatkan untuk tidak percaya kepada orang yang mengaku dirinya adalah Yesus. Matius 24 iya. dan dengan Lukas 21 nomor 8. Maka di sini Anda perlu memvalidasi Jadi kepada kan- saya, jadi siapakah kan Yesus yang datang pada Paulus di dalam perjalanan menuju Damsyik itu? Apakah mereka orang yang sama? Kalau dia orang yang sama, tolong tunjukkan datanya dengan prinsip-prinsip yang sama. Seperti aku nanti menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang berbeda. Coba tunjukkan data dulu lah dari tadi hanya Jadi data. kan Coba sudah tunjukkan. sudah kita mengetahui bahwasannya mengaku dia itu Tuhan Yesus, bahwasannya dia itu sudah mencapai tujuan untuk melengkapi data-data yang telah disampaikan hingga dia mengkorbankan dirinya untuk menampakkan bahwasannya dia itu Tuhan, bahwa Yesus, hingga dia korban mati di kayu salib. Ketika itu bangkit berapa hari kemudian. Disitulah ditujukan keilahiannya. Dan siapa manusia yang mampu melakukan hal demikian? Coba. Kalau dinilai dari perkataan Bapak tadi harus orang yang sama, harus berbeda-beda. Bukan di situ nilainya, Pak. Tetapi tujuan Yesus mengapa sampai dia berkorban dan mengapa perkataan-perkataan di setiap ayat-ayat itu ada perbedaan. Jadi bukan di situ yang kita ambil positifnya, tetapi di mana Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya itu bahwa mampu, bahwa dia Tuhan, bahwasanya dia menggenapi firman-Nya yang sudah disampaikan kepada dunia, bahwasanya dia Tuhan dan dia adalah Bapa dan Allah. Hingga mati dia di kayu salib demi Datanya mana, menyelamatkan Pak? Jangan narasi manusia. congot. Kalau udah datanya bilang Bapak itu semua sudah tertulis di Alkitab. Tadi Bapak dijelas tapi bilang berbeda-beda. Bukan orang yang sama. Jadi di mana lagi Bapak kita ambil posisi positifnya di situ kalau Bapak tidak percaya dengan yang telah disampaikan. Saya menjawab. Dan siapa manusia yang Sudah, siap biar untuk saya mati? jawab. Kalau kamu udah berhenti baru aku jawab ya. Lanjut. Iya, oke. Oke, saya jawab. Yesus yang di dalam perjalanan menuju Damsyik itu dengan Yesus anak Maria itu adalah orang yang berbeda. Yang mengajarkan di dalam Matius 24 nomor 4 dan 5 yang mengingatkan untuk tidak percaya kepada Yesus yang mengaku dirinya Yesus. Di dalam di dalam Lukas 21 tadi juga dikatakan waspadalah kepada penyesat yang mengaku akulah dia, akulah Yesus. Ini mengingatkan agar Anda tidak akan ya untuk waspada terhadap orang yang mengaku dirinya Yesus. Kita lihat daripada pengajaran Paulus yang dituntun oleh Yesus yang mengaku sebagai Yesus di dalam perjalanan menuju Damsyik ini mengajarkan apa? Kita bandingkan. Yesus di dalam Matius 24, Matius 15 nomor 24 dikatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Lebih baik setitik iota daripada hukum Taurat ini sirna. Tidak setitik iota pun daripada hukum Taurat itu sirna. Sebelum alam semesta ini sirna. Artinya Yesus bukan meniadakan hukum Taurat. Yesus tidak membantah hukum Taurat. Yesus menggenapi dan melaksanakan hukum Taurat. Lalu lewat pengajaran Paulus yang mengaku dituntun oleh Yesus di dalam Efesus 2:15, dengan matinya Kristus sebagai manusia telah membatalkan hukum-hukum Taurat berikut perintah-perintah dan ketentuan-ketentuannya. Lalu di dalam Galatia 3 nomor 13, dengan mati Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yesus yang mengajarkan Paulus ini menyatakan hukum Taurat itu adalah kutukan. Siapa yang mengutuk hukum Taurat? Siapa yang menjadikan hukum Tuhan sebagai kutukan?
Yesus yang mengajarkan Paulus, Yesus yang menuntun Paulus untuk membatalkan hukum Taurat dengan menjadikan hukum Taurat sebagai kutukan. Kristus telah mengutuk Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk bagi kita. Dan di sini juga dia mengajarkan bahwa Yesus yang mati di tiang salib itu sebagai manusia terkutuk. Sebab terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ini Yesus yang berbeda. Lalu Yesus yang mengajarkan Tuhan itu terlihat sebagai Yesus. Ini Roma 14 tadi. Padahal Yesus di Yohanes 5:36 mengatakan, Bapa yang mengutus aku yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak bisa kamu lihat dan suaranya tidak bisa kamu dengar. Mereka, apakah mereka orang yang sama? Tidak. Mereka mengajarkan ajaran yang berbeda. Lalu di dalam kitab Wahyu juga yang mengatakan dirinya Alfa dan Omega, mengaku dirinya di dalam Wahyu 22 nomor 16 menyatakan dirinya, akulah Yesus yang telah mengutus malaikatku kepada para jemaat. Aku Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Setelah kita buka lintang timur, ternyata di Yesaya 14 nomor 12, bintang timur itu adalah apa? Lucifer. Iblis yang diturunkan bersama Adam. Yang memiliki gelar bintang timur yang gilang gemilang. Jadi jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang berbeda. Yesus yang di kitab Wahyu yang menyatakan Tuhannya terlihat bertanduk 7, bermata 7 di Wahyu 5 nomor 6. Bukan Yesus yang mengajarkan Yohanes 5:36, Yohanes 5:37. Yang mengatakan Tuhan itu tidak terlihat, rupanya tidak bisa kamu lihat dan suaranya tidak bisa kamu dengar. Lalu di dalam Yohanes 1:18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa, anak di pangkuannya lah yang menerangkannya. Jadi tidak terlihat Tuhannya Yesus, Tuhannya Kristen, Tuhannya Yesus yang ada di kitab Wahyu mengatakan Tuhannya berwujud hewan bertanduk 7, bermata 7. Wahyu 5 nomor 6. Ini menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yesus. Kamu tunjukkan seperti itu sama saya. Data yang memvalidasi bahwa mereka orang yang sama. Kalau aku mengatakan mereka adalah orang yang berbeda. Silakan ditunjukkan. Mereka itu orang yang sama, Tuhan yang sama. Setelah Yesus mati, dia bangkit, dia membatalkan hukum Taurat. Apa tuh hukum Taurat? Hukum yang waktu di zaman Yesus hidup itu, hukum dari agama-agama yang ada itu kan hukum agama yang menyesatkan. Begitu, yang ibaratnya yang sebenarnya mengontrol manusia, tetapi malah menyesatkan manusia. Datamu mana? Berarti kamu mengatakan ajaran daripada Musa itu adalah agama sesat ya? Ajaran sesat hukum Taurat itu ya? Bukan hukumnya yang sesat. Iya, itu kan hukum Taurat. Ya, manusia yang tersesat. Contohnya meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. baca apa dulu? Itu kan hukum Taurat, hukumnya kepada Musa. Kenapa menjadi kutukan di agamamu? Apa itu hukum Taurat? Coba buka di Google, apa itu hukum Taurat? Hukum yang diturunkan kepada Musa. Tangan ganti tangan. Hukum yang diturunkan kepada Musa. Ya, begini Pak, kalau soal itu dulu yang kita bilang dulu, karena Tuhan Yesus berkata di sini, Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi Pak, begini, kita sudah melihat Tuhan Yesus, bahkan pun tidak kita percaya bahwa dia itu Allah atau Tuhan. Namun sebelum turun Tuhan Yesus ke bumi ini menunjukkan dirinya bahwa dia Allah semesta, maka sebelum itu masuklah ke dalam dosa semua umat-umat manusia itu. Maka itu ketika datang dia ke dunia itu untuk melenyapkan orang-orang yang sudah berdosa menjadi
ada orang yang dirubah menjadi hidupnya yang baru. Jadi kalau Bapak kita melihat seperti kata Bapak tadi, perbedaan-perbedaan orangnya, jadi bukan di situlah kita ambil positifnya Pak, tetapi dari nilai-nilai yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, itulah yang kita pahami, itu yang kita percayai. Bukan soal dia karena anak manusia, tetapi karena ajaran-ajaran yang telah disampaikan kepada kita melalui firman-Nya, itu sudah ternyata hingga di seluruh bumi ini ya percaya kepada Yesus, dan ada juga yang tidak percaya karena namanya dunia ini adalah banyak yang tersesat dibawa oleh iblis. Ya, sebelum turun dia ke bumi ini, maka itu semua orang-orang terdahulu itu yang digelamkan oleh Tuhan Yesus karena banyak berdosa. Itu Pak. Dari situ poinnya kita ambil. Setelah turunlah Tuhan itu ke bumi ini menyerupai seorang manusia, toh juga ada yang nggak percaya, ada juga yang percaya bahwasanya firman yang disampaikan itu adalah benar. Jadi kenapa lagi kita manusia ini tidak percaya? Moderator, kok biarkan lari-lari ini diskusinya ini. Hesti on cam. Alvin nyuruh aku on cam. Aku curiga sama Pak Alvin ini. Jaga-jaga dia sambil-sambilan dia. Dia sorgali deh aku loh. Disuruhnya aku on cam. Lanjut Bang Ali yang cegat kalau dia lari. Jadi sebelumlah turunlah Ya, Tuhan tapi Yesus kan atau jadinya topiknya ngawur itunya. Topiknya jadi ngawur. Soalnya yang kita minta datanya tentang validasi bahwa mereka adalah yang sama tidak bisa ditunjukkannya. Bahkan dia ngelantur kemana-mana. Nah ini. Jadi ya. Jadi yang saya minta tadi validasi seperti yang aku bawakan data tadi. Kalau kamu selalu meyakinkan tanpa data bahwa meyakinkan Yesus itu Tuhan. Yesus selalu menatakan dirinya hanyalah utusan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu yang mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenali Yesus Kristus sebagai utusan. Bahkan dia tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Markus 12 nomor 29. Desema Israel Edonai Ehad, dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita itu satu, bukan tiga, bukan Tritunggal. Jadi dia tidak pernah menyatakan dirinya adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tidak, karena pada Yohanes 13:16 dia mengatakan seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya dan seorang utusan tidak akan lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Dia hanya utusan, dia makhluk biasa seperti kita. Dan tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Itu adalah pengajaran Yesus yang lahir daripada Maria. Yang mengajarkan kau untuk berpertuhankan dia adalah orang-orang yang dirasuki oleh iblis. Di mana penyalipan yang kamu yakini itu adalah karya iblis. Karena iblislah yang menggoda Yudas untuk menjual Yesus. Maka yang menginginkan kematian Yesus itu adalah iblis. Karena apa? Lewat kematian Yesus lah adanya kekristenan. Mereka memaksakan Tuhan itu untuk mati menjadi hidup kembali. Supaya dia jadi Tuhan. Ini karya iblis. Nah, karya iblis yang kamu imani. Karena iblis ya yang menggoda Yudas untuk menjual Yesus. Itu datanya Yohanes 13 nomor 2. Ya. Jadi kalian mengambil keberagamaan, adanya agama kalian hanya karena bentukan daripada iblis. Karena iblislah yang berkuasa, yang menjadi kreasi daripada penuhanan Yesus. Iblis yang menjadikan Yesus itu harus mati digantung di kayu salib. Yang karena apa? Karena dia yang menggoda Yudas untuk menjual kepada orang Yahudi. Ahli Taurat orang Yahudi ini memberikannya kepada Pontius Pilatus. Lalu Pontius Pilatus memerintahkan orang Romawi, tentara Romawi untuk menyalibkan dan membunuh Yesus. Ini bukan ngarang, faktanya itu yang memang.
Karena apa? Karena mereka semua ini adalah dalam rasukan iblis. Yang menginginkan Yesus mati itu siapa? Iblis. Karena tanpa kematian Yesus, Yesus itu tidak akan bisa jadi Tuhan. Lewat Roma 14 nomor 9. Di mana dia mengatakan dirinya Tuhan pencipta alam semesta? Tidak pernah ada. Selama dia hidup tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan pencipta. Lalu lewat pengajaran daripada ya, Yesus yang kamu kutip daripada Roma 14 nomor 9 tadi, yang diajarkan oleh Yesus yang datang menuju di dalam perjalanan Paulus menuju Damsyik, yang waktu dia kena penyakit sampar. Iya, di sini yang kamu jadikan dia lewat pengajaran tuntunan ini. Karena apa? Di dalam 2 Korintus 11 nomor 14, iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Dan pelayan iblis ini juga bisa menyamar menjadi pelayan kebenaran. 2 Korintus 14, 15. Ya. Jadi jelas, ajaran kamu bukan dibangun oleh ajaran konsep dosa waris, bukan dibangun oleh Yesus yang dilahirkan Maria, melainkan yang datang sebagai roh, sebagai makhluk halus. Ya. Sebagai makhluk halus yang menuntut Paulus untuk mengajarkan Yesus setelah mati baru jadi Tuhan. Itu ajaran Paulus, ajaran daripada Yesus yang mengaku dirinya roh halus, yang mengaku dirinya Yesus, yang sudah dinubuatkan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 4 dan 5 dan Lukas 21 nomor 8. Dan ini Paulus ini juga sudah dinubuatkan sebagai penyesat di dalam Matius 7 nomor 15 sampai 23, yang buah pengajarannya memanggil Yesus sebagai Tuhan. Maka Yesus menjawab di sana di Matius 7 22 sampai 23. Pada hari terakhir, menubuat Yesus terhadap pengajaran nabi palsu ini, menubuatkan pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, bermukjizat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Siapa yang mengimaninya sekarang? Siapa yang melakukannya? Orang Kristen yang senantiasa bernubuat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus. Maka Yesus menjawab, inilah buah pengajaran nabi palsu ini, yang dikatakan dari buahnya lah kamu akan mengenalinya. Buah pengajarannya mempertuhankan Yesus. Maka Yesus menjawab, pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kamu semua daripadaku, aku tidak mengenal kamu, kamu semua adalah pembuat kejahatan. Jadi ajaran nabi palsu ini, yang dituntun oleh Yesus palsu ini, yang mengaku dirinya Yesus, adalah ajaran-ajaran si pembuat kejahatan. Matius 7 22-23. Jelas, ajaran Kristenlah yang dinubuatkan Yesus, yang memanggil seluruh dunia. Hanya orang Kristenlah yang memanggil Yesus Tuhan. Orang Islam tidak. Kamu sekalian. Kamu sekalian di situ dikatakan. Artinya seluruh. Si penuhan Yesus. Kamu sekalian membuat kejahatan. Artinya dia bicara secara global. Bahwa orang yang menuhankan dirinya itu adalah si pembuat kejahatan. Dirinya menolak untuk dituhankan. Ya. Apa yang mau kau bantah? Silakan bantah kalau memang kamu mau bantah, Alvin. Oke. Bapak bilang tadi karena iblis kehendaknya makanya digantung di kayu salib Tuhan itu, kan begitu kan Pak? Jadi kalau sudah kita lihat tadi di ayat berapa tadi yang 13 mengatakan di situ kehendaknya lah membuat gantung di kayu salib, bukan kehendak iblis, karena untuk menunjukkan dirinya itu adalah Tuhan atau Allah, menunjukkan kemampuan dirinya, ya, menunjukkan kesejatinya bahwasanya tunjukkan datanya dia di rela mana mati. Yesus ingin sudah menubuatkan dirinya akan mati di kayu salib untuk menebus dosa. Berapa? Oke. Tunjukkan datanya di mana? Data dulu, kita berbicara sebagai data seperti aku tadi berbicara dengan data, kawan. Ya, tunjukkan datanya. Iya, oke ya. Bentar. Mana tadi ya?
13. Hesti kamu on cam tuh Hesti. Tidur Hesti. Aduh, Si Alvin, dari Alvin tadi bisa kau minta makan. olkem aja kau. Ah, Si orang Alvin udah rindu mau sama tidur itu. aku. Bang Ali. Rindu Bang kali Ali, kok sama Bang aku ya, Ali. Alvin. Hesti baru diancam rekam saja sudah langsung matikan on cam. Nggak usah ada takut sama rekam-rekam begini. Ih, rindu kali kok sama aku. Beginilah Pak, Siapa tadi dulu? tuh lu ya tenang dulu. Nofrael. Bentar Bu Ilhia. Nofrael, selamat malam, agama apa Nofrael? Nofrael? Novarel? Kristen. Oke, lanjut. Suara. Roida. Selamat malam Roida. Ya kan harus sesuai itu aturan. Jadi pemilik komal kayaknya si Alvin ini. Ya lanjut Bang. Ya, Kisah gini, adat kau tengok Alvin. yang kita ambil tadi posisi Bapak yang menyampaikan bahwasanya iblis itu yang mengerjain untuk bisa digantung di kayu salib Tuhan Yesus. Ya, oke lah teman, kita bilang itulah, kita laluilah dulu itu. Sekarang saya tanya sama Bapak dulu. Di luar Tuhan Yesus di kolom bumi ini, siapa yang kita percayakan? Coba ulangi. Di luar Tuhan Yesus, siapa yang kita percayakan di dunia ini? Oke, baik, saya jawab. Ya. Di Yesus, Yohanes 17 nomor 3. Mengenalkan hidup yang kekal itu ialah mengenal Bapa satu-satunya, Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan. Harus meyakini hanya ada satu Tuhan, yaitu Markus 12 nomor 29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita itu seesa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Makanya kamu disuruh berakal untuk mengenal Tuhan itu. Tugas Yesus di dunia untuk mengenalkan, bukan mengenalkan dirinya, tetapi mengenalkan Bapa yang maha kuasa atas apa-apa yang ada di dalam dunia, yang rupanya tidak bisa kamu lihat dan suaranya tidak bisa kamu dengar. Namun manusia harus senantiasa melihat keberadaan alam semesta, melihat keberadaan dan kemahakuasaan di dalam kedatangan Yesus. Di mana dengan melihat aku kau telah melihat Bapa, melihat kekuasaan Bapa atas dirinya, sama seperti yang diajarkan di dalam Al-Quran mengatakan di dalam Al-Quran dikatakan apa? Masalli Adam. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi kami sama seperti penciptaan Adam. Jika kami berkehendak atas segala sesuatu, maka kami berkata jadi, maka jadilah segala sesuatu itu. Artinya kemahakuasaan yang melekat, sifat maha yang melekat kepada tubuh sang pencipta itu, yang tidak, ya, yang diajarkan di dalam kitab perjanjian baru. Tuhan yang maha kuasa, maha suci, maha tinggi, maha besar. Ya, demikian juga yang diajarkan oleh Yesus. Maka dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau membatalkan hukum-hukum atau para nabi. Ya, ajaran-ajaran para nabi. Tidak. Tapi dia mengajarkan untuk mengenal Tuhan satu-satunya yang menciptakan dirinya. Siapa dia? Aku kenalkan di Al-Quran, dari Al-Quran, ya, sebagai penjabaran di Al-Quran tentang pengenalan terhadap Allah itu. Allah senantiasa dikenalkan di dalam surat Al-Ikhlas. Dikatakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu satu. Allah tempat bergantung. Kepada Allah lah kita bergantung untuk hidup. Nah, Allah tempat bergantung, dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tiada satupun sekutu baginya, yaitu Tuhan yang kekal keberadaannya, yang senantiasa ada di dalam alam semesta.
tidak pernah lekang daripada kehidupan manusia. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiada Tuhan selain Allah yang maha hidup dan maha menghidupkan. Itu Allah omong siapa? Allah yang ingin dikenalkan oleh Yesus. Allah yang ingin dijabarkan oleh Yesus. Masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, katanya di Yohanes 16 nomor 7. Namun aku takut kamu tidak mampu menerimanya. Yesus mengakui bahwa umatnya adalah umat primitif. Lalu dia mengatakan masih banyak yang ingin. Aku takut kamu. Pali, Aku akan pergi ke Al-Quran itu omong ke siapa? Turun ke siapa? Bapa Sabar yang dulu, menemanimu Alvin. selama-lamanya. Yesus sebagai penolong yang menemanimu selama-lamanya. Al-Quran diturunkan menurut Putus-putus Bang Ali jaringanmu Bang Ali. zaman. Tidak akan bisa. Ya. Sorry. Gimana ini? Ya. Cek. Udah. Ya. Iya. Udah. Sampai Udah. selama-lamanya. Al-Quran lah yang menemani manusia sampai selama-lamanya. Hanya Al-Quran yang tidak ada kontradiksi, yang tidak bisa dirubah dan diganti-ganti oleh siapapun. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang dijamin kesucian dan kemurniannya sampai selama-lamanya. Kami turunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaganya. Tidak akan mampu dipelesetkan oleh umat manusia. Karena apa? Karena banyak-banyaknya penghafal Al-Quran. Ya, jadi hanya Al-Quran lah yang bisa menemani manusia untuk selama-lamanya. Maka nubuah Yohanes 16 nomor hanya kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pengajarannya dan Al-Quran yang diberikannya adalah mukjizat yang bisa menemani manusia sampai hari kiamat kelak. Jadi jelas Ya, jadi Yesus menubuatkan itu. ya, jadi maksud Bapak ini yang kita Tuhankan atau yang kita percayakan ini adalah Allah, bukan Yesus. Tuhannya Yesus yang disembah oleh Yesus. Iya. Tuhan langit dan bumi. Matius 11 nomor 25. Lalu berkatalah Yesus kepada aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan Allah. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Masa kita percaya Yesus kepada berdoa kata-katanya? kepada Tuhannya. Mengapa pula kepada siapa dia berdoa? Kalau dia seperti yang Anda sangkakan adalah Tuhan, tapi dia berdoa kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kenapa Anda mempertuhankan Tuhan yang masih memiliki Tuhan? Tapi bagaimana cara doanya Pak untuk mendoakan dirinya sendiri, mengaku dia doa itu bagaimana caranya Pak untuk bisa Iya, sampai kepada kamu Tuhan? sendiri, setiap manusia mengakui dosanya sendiri-sendiri. Setiap manusia harus mengenal dirinya, mengenal penciptanya sendiri. Iya, cara mendoakan itu Bapak itu Doamu berdoa sendiri Tuhan Yesus kepada itu bagaimana? Bapakmu. Doa sendiri kepada Allahmu yang kamu yakini. Dari mana tahu Bapak itu kalau bukan dari Tuhan Yesus? Dia hanya mengenalkan, bukan mengenalkan dirinya sebagai Tuhan pencipta. Dia masih mengatakan dirinya adalah utusan. Dia mengatakan dirinya bertuhan. Dia berdoa di hadapan kalian, di hadapan muridnya. Bahkan di dalam Matius 11, dia berdoa kepada Bapa yang mengutus dia. Iya, karena yang Bapak persoalkan karena mengaku dia kepada Bapak cara berdoa, kan begitu. Jadi bagaimana untuk cara dia berdoa supaya dirinya bahwasannya itu Tuhan, kan gitu. Siapa yang berdoa maksudnya sekarang? Tuhan Yesus. ini berdoa, Yesus berdoa berarti dia berdoa kepada Tuhannya kan? Iya, maksudku kalau memang itu dia Bapak bilang kalau 25, memang dia aku itu bersyukur Tuhan, kepadamu ya Bapak. Kalau dia itu memang Tuhan, Kamu yang menunjukkan menyatakan doanya dia itu jangan Tuhan. kepada Bapak. Kamu yang menyatakan Yesus Tuhan. Jangan kamu balik-balikan. Oke. Aku mengatakan Oke. Yesus itu hanyalah utusan, bukan Tuhan. Karena Iya, Tuhan Pak. Oke, seyogyanya memiliki sifat maha. Aku kenalkan Tuhan sama kamu. Tuhan Pak, itu senantiasa memiliki sifat maha yang melekat kepada dirinya, yang yang melekat kepada dirinya, yang tidak pernah terlepas daripada dirinya.
sifat maha kuasa. Sifat maha kuasa. Jika kamu menempatkan ini kepada Yesus, apa kuasa Yesus? Dia tidak pernah memiliki kuasa. Bahkan untuk menjadikan susu aja atau untuk menolak hukuman daripada orang Romawi aja tidak mampu. Dia tidak memiliki kuasa. Jadi dia tidak pantas dituhankan. Tuhan itu memiliki sifat yang kekal, tidak berubah seperti yang diceritakan di kitab Kejadian. Dan juga diceritakan di dalam kitab Perjanjian Lama. Tuhan itu kekal adanya, tidak pernah berubah. Yesus berubah jadi, kamu menarasikan tadi, Yesus berubah jadi daging, berubah menjadi manusia. Ini tidak bisa berubah. Di dalam 2 Samuel dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Jelas. Tuhannya Musa, Tuhannya tidak pernah berubah, Tuhannya tidak pernah akan berwujud kepada manusia. Ya, Berarti oke, mengenal Pak, oke. Tuhan itu yang harus penting. Saya kenalkan sama kamu. Kamu Pak, sekarang ada di dalam lingkup ruang dan waktu. Ya, ruang dan waktu itu. Kamu tidak akan bisa hidup tanpa ruang dan waktu. Maka dikatakan Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Sebab segala bergantung kepadanya segala sesuatu. Allah tempat bergantung segala sesuatu kepadanya. Lalu di dalam Al-Quran dikatakan, hai Muhammad, jika umatku bertanya tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku itu dekat kepadanya. Kamu sekarang ada di dalam ruang dan waktu. Bukankah jantungmu itu bisa bergerak, memompa darahmu karena ada ruang dan waktu yang ditempatinya? Tidakkah alam semesta ini senantiasa bergantung kepada ruang dan waktu? Hari-hari yang kita lihat, hari-hari yang kita rasakan adalah ruang yang digunakan bumi mengitari matahari sehingga timbul siang dan malam, sehingga ada hari. Senantiasa ruang dan waktu, arsnya Allah itu abadi selamanya. Dialah yang awal, dia yang tidak berawal dan tidak berakhir. Maka sifat-sifat yang dikenalkan, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Oke, kasih kesempatan lah Pak. Ya oke, silakan kalau memang kamu apa. Oke ya, Bapak bilang tadi seperti itu ya, berarti Allah yang Bapak kita percayai. Namun dengan kata-kata Yesus Bapak juga percayai. Jadi mana yang dipercayai Bapak sekarang ini? Dengan kata-kata atau Yesus atau Allah? Sekarang saya sekarang begini. Aku beriman kepada para nabi. Isa atau Yesus itu adalah salah satu nabi bagi kami. Bahkan dikatakan dia adalah manusia atau utusan Allah yang terkemuka di bumi dan terkemuka di bumi dan di surga, di akhirat. Perjelas deh Bang Ali biar Bang Ilya. Bang Ali mengatakan dia percaya Yesus sebagai utusan bukan Tuhan. Iya. Jadi karena aku mempercayai Yesus sebagai Tuhan utusan. itu adalah Bapa, bukan Yesus. Karena Yesus berdoa, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Sudah. Bang Ali mengatakan dia percaya Yesus sebagai utusan. Itu perkataan Yesus sendiri di dalam Yohanes 17:3. Lalu siapa Tuhan yang sebenarnya? Matius 11:25. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Gak nyampe otak. Percaya kepada Tuhan Yesus bahwasannya dia itu aku adalah tidak utusan. mempercayai dia sebagai Tuhan, hanyalah sebagai utusan. Iya, Apa yang percaya diajarkannya, Bapak, hidup Oke, yang kekal itu, hidup yang kekal itu mengenal Bapa. Lalu dikatakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Melalui apa? Melalui perbuatan, melalui cara hidupnya. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, jika kamu mengaku aku di dalam dia, kamu wajib hidup sebagaimana Kristus itu hidup. Yesus jadi nggak bersujud, percaya di kami situ. bersujud. Mazmur 5 nomor 8, Yesus bersujud ke arah bait Allah, kami bersujud ke arah bait Ka'bah.
yang sudah diperintahkan, yang pada awalnya ada Yerusalem. Ya, Ya. sekarang kami dirubah apanya? Tempat sujudnya mengarah ke Baitul Ka'bah. Ya, yang kedua, Yesus berpuasa, kami berpuasa. Yesus bersunat, kami bersunat. Yesus mati dikafani, kami dikafani. Ya. Kami hidup sebagaimana Kristus itu hidup. Kok kamu apa yang kamu ikuti daripada Yesus? Kenapa jaringannya? Tapi Kamu kenapa? sudah sampai Maksudnya ajar, Ali. Bapak tahu kalau dia itu jalan kebenaran dan hidup. Tapi Bapak tidak Dia mengakui. jalan kebenaran maksudnya perilaku Iya. yang dibuatnya, hidup yang dia lakukan. Maka dikatakan di dalam Yohanes 1, ya, 1 Yohanes 2 nomor 6. Jika kamu mengaku hidup di dalam Dia, maka kamu wajib hidup sebagaimana Kristus itu hidup. Iya, Kamu kenapa wajib, Bapak tidak wajib. percaya kepada sudah melihat? Coba Tapi aku kamu katakan tidak sama percaya. kamu. Iya, percaya untuk melihat apa? Melihat utusan apa melihat Tuhan? Bapak. Melihat Bapak pengajarannya, percaya kepada pengajarannya atau percaya kepada wujudnya sebagai Tuhan. Ali, gantian omong Bapak, kau. Bapak Aku sudah tidak tahu percaya, dia itu kebenaran aku dan percaya kepada pengajarannya, bukan percaya kepada wujudnya sebagai Tuhan yang berwujud ke dunia. Tidak. Jadi siapa Aku tidak percaya yang di kita situ. wujudkan? Siapa Bapak- yang kita percayai? Wujudnya Yang kita siapa? percayai adalah Bapa satu-satunya Tuhan yang benar Di mana Bapak itu? dalam semesta ini. Iya, di mana dia pernah melihat? Bapak kalau mau pergi ke Tuhan. Sekarang ke Bapak, begini, kamu pernah Bapak- melihat otakmu enggak? Bang Ali. Iya. Bukan gitu dulu. Bang, enggak, aku tanya, tunggu dulu kau, yang Noveri. baik aja dulu. Noveri, kita tunggu dulu. bilang. Aku tanya sama kamu pernah melihat angin enggak? Ya jawab Nah, dulu itu, itu Pak. Kamu pernah melihat angin enggak? Apakah angin ini itu tidak ada? Angin Ya itu topan. kan. Pernah saya Apakah kamu sekarang bernapas? Angin yang kamu gunakan Percaya itu Bapak apakah terlihat? kepada yang tidak Bapak terlihat. dengar dulu. Yang Dari dilihat tadi tidak Bapak- percaya. Kamu menyaksikan keberadaan Allah. Sedangkan keberadaan Allah, kata Yesus Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, rupanya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Sekarang aku tanya sama kamu. Ya, gantian. kamu Kau pernah tidak melihat jawab. angin enggak? Gantian. Saya pernah lihat angin topan. Gantian, saya mau jawab. Gimana bentuknya? Gimana bentuk angin? Gimana warnanya? Angin topan. Aduh. Kau belum pernah lihat angin topan. Gimana bentuk angin? Gimana bentuk angin? Diterbang daun Pak, diterbang daun. Gimana Nampak bentuknya? Coba. Angin topan itu yang Gimana bentuk angin? Enggak usah jauh-jauh kok angin topan. Kentutmu itu, kamu rasakan kentutmu keluar dari panggungmu, keluar dari lubang pantatmu. Tetapi kamu tidak bisa menunjukkan bagaimana bentuk kentutmu. Tadi Oke, kamu lah tanya begini angin. Pak. Rasakan. Oke, siap kita lewatkan itu Pak. Berarti Oke. mengenal Allah itu bukan dengan mata ya. Mengenal Allah itu bukan dengan visual tetapi dengan rasa. Kenalilah kehidupan. Makanya kita merasakan hidup, maka kita harus juga merasakan Sang Maha Hidup. La itu yang ilaha illa dinamakan huwal hayyul qayyum. Tiada Tuhan selain Allah yang maha hidup dan maha menghidupkan. Tidakkah kamu harus sadar, merasakan hidupmu sejak bayi kamu lahir di dunia. Lalu kamu ditumbuhkan hingga dewasa dan beranak pinak. Siapa yang menumbuhkan kamu? Siapa yang membesarkan kamu? Siapa yang memperkembangkan dirimu? Oke, baik Bapak. Bapak sudah bicarakan, kita lagi bicara ini. Bapak tidak tidak merasa Kalau maksudnya mau angin itu- ketawa-ketawa kau kan di sini, Oh, bukan mau diskusi nggak perlu. Oh, sorry Pak, minta maaf. Tadi kan angin itu tidak bisa dilihat, hanya bisa merasakan. Bapak di surga itu kita tidak melihat, tapi kita mengimani, kita percaya bahwa dia itu. Halo. Iya, terus Iya. terus. Kami percaya, kami imani bahwa dia itu adalah Bapa yang sanggup menolong kita. Jadi ini tadi kan Bapak sudah bilang, Bapak itu udah mengakui kebenaran. Maksudnya Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Kalau tidak seorang pun yang dapat pergi ke Bapa kalau tidak melalui Tuhan. Tapi kenapa Bapak tidak mengakui Tuhan itu Yesus itu sebagai Tuhan? Karena kan itu utusannya. Karena dia tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Dia datang untuk mengenalkan Tuhan, bukan mengenalkan dirinya sebagai Tuhan. Yohanes 17 nomor 3.
Yohanes 13 nomor 6. 13 nomor 16. Terus begini, Hidup yang Pak. ya, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Kamu sudah bertanya, ya, kenapa aku tidak mau menuhankan Yesus? Karena Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Dia mengajarkan dirinya bukanlah seorang Tuhan, melainkan hanyalah sebagai seorang utusan. Yohanes 13 nomor 16. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, dan seorang utusan tidak akan lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu ialah mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Markus 12 nomor 29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita itu Esa, Tuhan kita itu satu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Bukan kasihi aku. Tidak pernah dia mengatakan dirinya adalah Tuhan. Iya Pak. Ya, Iya, Pak. karena Ini, Pak. dengar dulu, aku belum selesai. Iya, oke. Aku belum selesai. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Penuhanan Yesus bukan dibangun oleh dirinya, melainkan dibangun oleh si penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai orang yang mengaku dirinya Yesus. Tidak pernah Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Ya, selama hidup. Maka tadi saya minta kepada kalian validasi, bantah saya. Apakah apakah Yesus yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus yang sama, yang datang, yang mengajarkan Matius 24, yang mengingatkan orang untuk tidak percaya kepada orang yang mengaku si penyesat, yang mengaku dirinya Yesus. Lukas 12:21 nomor 8. Ini yang kalian imani dari si penyesat yang mengaku dirinya Yesus. Makanya tadi kamu tidak bisa memvalidasi atau menunjukkan kepada saya bahwa Yesus yang dijumpai oleh Paulus dalam perjalanan menuju Damsyik adalah Yesus yang sama dengan yang mengajarkan dirinya utusan ini. Tolong tunjukkan sama saya kalau memang mereka adalah orang yang sama. Bawa Ini, Pak, datanya, satu. ayo bantah saya dengan data. Ini Pak, tadi Bapak bilang tidak lebih tinggi Tuhanmu daripada apa tadi Bapak bilang? Tidak lebih tinggi apa tadi Bapak Seorang bilang? hamba, baca Yohanes 13:16. Iya. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Ya memang itu betul Pak. Kalau saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, tidak mungkin tinggi saya daripada dia. Itu yang dimaksud Pak. Saya sebagai mengenal Tuhan bukan lebih Baca tinggi ya saya daripada selanjutnya, dia. jangan kau penggal, maknanya nggak dapat kau. Seorang Ya, hamba itu. tidak lebih tinggi daripada tuannya, dan seorang utusan tidak akan lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Paham nggak kau itu? Makanya jangan kau penggal, Pak. dia adalah utusan yang tidak lebih tinggi daripada siapa yang mengutusnya, yaitu Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Yohanes 17 nomor 3. Itu yang dimaksudnya itu Pak, poinnya di situ Pak. Bukan Poinnya lebih apa? tinggi Poinnya kita untuk dipenggal daripada- gitu. Tadi kamu mau Kita penggal lebih ayat. tinggi hambanya daripada dia itunya. Iya, daripada dia siapa nih? Daripada Tuhan lah. Iya, Tuhan ini siapa? Ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di mana tertulis Tuhan Yesus di situ? Dia sendiri yang mengatakan seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, dan seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Siapa yang mengutus dia? Yang dimaksud di situ kita Yang dimaksud sebagai di mana? manusia Yang mengutusnya itu tidak siapa? lebih tinggi kita Aku daripada tanya dia. sama kamu, yang mengutusnya itu siapa? Aduh, Bapak macam mana ya disimak itu? Yang mengutus dia itu siapa? Coba Emang gini lah Pak, kalau kita Bapak dengar. Halo. Yang mengutus Yesus itu siapa? dirinya Nah, ini sendiri lah Pak. Bang Ali, Kok Bang dirinya Ali. sendiri? Bang Ali. Kenapa dirinya? Yohanes 17 nomor 3. Apakah dirinya sendiri juga? Engkau yang mengutus aku. Dirinya sendiri juga. Yohanes 5:30. Dirinya sendiri juga yang mengutus dia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutusku. Dirinya Ya. sendiri juga. Bapak coba buka di Roma 10 ayat 9. Itu Roma siapa yang berfirman di sana? Tolong validasi Dengar. sama saya bahwa yang Dengar. berfirman di kitab Roma, yang mengajarkan Paulus untuk menuliskan kitab Roma adalah Tuhan adalah Yesus yang sama dengan Yesus yang berfirman di Matius 24 nomor 4 dan 5. Dari- Tolong tunjukkan dari tadi validasi kan- sama saya.
Dari tadi kan Bapak bilang Bapak tidak Validasi mengakui dulu Tuhan sama yang sama. saya. Datanya di mana? Bahwa Yesus yang di dalam Matius 24 nomor 4 dan 5 yang mengajarkan waspada terhadap penyesat adalah orang yang sama dengan Paulus yang bertemu dengan Yesus di Kisah Para Rasul 9 nomor 7 sampai 9 adalah orang yang sama. Makanya Sehingga kamu kita bilang bisa mengambil kitab Roma. Oke, nanti dia mau baca. Validasi Nanti dulu kata sama host saya. minta Ayo bantu validasi bahwa tampilkan mereka ayat adalah itu orang ya. yang sama. Kalau aku tadi sudah tunjukkan bahwa mereka orang yang berbeda. Ayo tunjukkan sama saya. Validasi dulu bahwa mereka itu Yesus yang datang di perjalanan menuju Damsyik itu, yang dia temui di padang gurun itu adalah Yesus yang sama yang mengajarkan Matius 24 nomor 4 dan 5 atau Lukas 21 nomor 8.